Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk, nak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Saya belajar fisika Pak. Oke, fisika. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Tentunya sangat menyenangkan. Oke, baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak. Saya ingin konseling. Oke, saya sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Tapi apakah kamu sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, baiklah. Sebaiknya Bapak jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda. Oke, agar konseli mampu memecahkan atau memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukareaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi lainnya. Asas kerahasiaan itu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu, dengan masalah kamu. Oke, bagaimana? Kamu sudah paham? Iya Pak, saya paham. Oke, begitu. Pertemuan kita ini juga dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Oke, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu itu ya. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk melakukan pertemuan lagi di lain hari. Oke? Bagaimana? Oke. Baiklah. Sekarang coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Pak, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Oke, maksud kamu gimana? Jadi begini Pak, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Saya langsung ketakutan, deg-degan begitu Pak. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Begini Pak, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berada di keluarga saya, berkuasa di keluarga saya. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan, dan saya selalu kena sasarannya. Karena saya yang paling tua, pernah suatu hari ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetaran dan ketakutan. Oke, ya. Bapak memahami perasaanmu dan nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan seperti ini. Iya Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Ya begitu Pak. Oke. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Pak, saya setuju. Baiklah, tujuan dari konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak di sini adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan.
begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak. Oke, kita akan memilih desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu membayangkan, membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Mulai dari apa yang kamu anggap rendah, sedang, sampai ke keadaan paling tinggi intensitasnya. Oke. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tadi. Oke, tetap rileks. Sekarang kamu bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di sana. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan juga menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya mulai membayangkannya Pak. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan perlahan melalui mulut. Dan tenang ya. Sudah. Oke, apa yang kamu rasakan? Saya sangat ngeri Pak. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang marah, sangat ngeri Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak. Kita akan memperhatikannya lagi. Bagaimana keadaan kamu? Saya sedikit lebih baik Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax, ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata kamu, dan sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Oke, sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga di sana. Di sana ada anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu, tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya tante kamu menangis. Kemudian kamu disalahkan. Tante kamu marah sekali kepada kamu. Saya ngeri membayangkannya Pak. Oke, sekarang buka mata kamu, relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Baik-baikan Pak, tapi sudah lebih baik Pak. Oke, relax saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti Oke, relax saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Oke, sekarang bagus sekali. Itu suatu kemajuan. Bagaimana? Kita melanjutkan. Baik Pak. Oke, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, relax, dan tenangkan dirimu. Ngeri sekali Pak. Oke, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Dan semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Pak, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Oke, baik. Mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras.
Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Pak. Bagus, kamu berhasil melewatinya dan selamat. Terima kasih Pak, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau kamu melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu memarahimu. Iya Pak. Bagaimana? Apakah masih ada lagi yang ingin kamu bicarakan? Sepertinya tidak ada Pak. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akhiri ya. Saya permisi dulu. Oke, sama-sama. Ulangi. Baik Pak, saya permisi dulu. Terima kasih. Oke. 3, 2, 1. Baik Pak, saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Bapak lagi ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.